Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah wanita pertama yang masuk surga. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton videonya sampai akhir. Seluruh wanita muslim tentu mendambakan kesempatan masuk surga. Keindahan dan keistimewaannya telah banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Untuk bisa masuk surga, setiap muslimah tentu berlomba-lomba dalam mengerjakan amalan yang bisa dijadikan sebagai bekal. Wanita muslimah juga bisa menjadikan Ummu Mutiyah sebagai teladan. Sebab Rasulullah SAW telah menyebutkannya sebagai wanita pertama yang masuk ke surga. Mutiyah merupakan sahabat Nabi Muhammad yang sangat taat kepada suaminya. Setiap hari, Ummu Mutiyah selalu mematuhi pesan suaminya untuk tidak menerima tamu laki-laki. Selama sang suami pergi bekerja hingga sore hari, kepatuhan terhadap suaminya dapat dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi setiap wanita muslim. Berikut kisah kepatuhan Ummu Mutiyah terhadap suaminya, seperti yang dihimpun dari 33 kisah wanita super hebat di masa lalu, karangan Arum Faiza. Kisah kepatuhan Mutiyah kepada suaminya. Pada suatu hari, Fatimah putri Rasulullah SAW bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, beritahu padaku siapa wanita yang beruntung masuk surga untuk pertama kali selain Ummul Mukminin." Rasulullah SAW pun menjawab bahwa wanita yang masuk surga adalah seorang yang tinggal di pinggiran kota Madinah. "Wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui wanita pertama yang masuk surga setelah Ummul Mukminin, ia adalah Ummu Mutiyah." Mendengar jawaban tersebut, Fatimah merasa sedih karena bukan dirinya yang pertama kali masuk surga. Namun, ia juga penasaran dengan sosok wanita yang disebutkan Rasulullah tersebut. Didorong rasa penasaran, Fatimah pun meminta beliau untuk memberitahu di mana dirinya bisa bertemu dengan Ummu Mutiyah. Siang harinya, Fatimah mengunjungi rumah Ummu Mutiyah bersama dengan anaknya Husain. Ketika sampai di rumah Ummu Mutiyah, ia mengucapkan salam, yang kemudian disambut hangat oleh Ummu Mutiyah. Menanyakan siapa sosok yang datang ke rumahnya tersebut. Saat mengetahui bahwa tamunya adalah putri Rasulullah, ia sangat senang. Namun, ia tetap belum membukakan pintunya kepada Fatimah. Ummu Mutiyah pun berkata, "Wah, alangkah bahagianya dan terhormatnya. Saya dikunjungi putri Muhammad SAW. Tapi bersama siapa engkau datang?" "Bersama Husain," jawab Fatimah. Ummu Mutiyah pun berkata, "Minta maaf kalau saya tidak bisa menemui engkau karena suamiku melarang menemui laki-laki." "Tidak, dia cuma anak kecil," sahut Fatimah. "Tapi meskipun anak kecil, dia adalah laki-laki," komentar Ummu Mutiyah. Fatimah pun pulang dengan perasaan kecewa. Hari itu dia tidak bisa bertemu dengan orang yang dikatakan ayahnya sebagai wanita pertama yang masuk surga. Dia lalu memutuskan untuk datang kembali esok hari. Pada siang harinya, Fatimah kembali mengunjungi rumah Ummu Mutiyah. Sesampainya di sana, Fatimah mengucapkan salam dan kembali dijawab dengan hangat. Ummu Mutiyah kembali menanyakan bersama siapa Fatimah datang berkunjung. Fatimah pun menjawab, "Saya datang bersama Hasan dan Husain." "Saya minta maaf wahai Fatimah, kemarin saya hanya minta izin bertemu engkau dan Husain," lanjut Mutiyah. Akhirnya Fatimah kembali pulang tanpa bisa bertemu. Namun dia berjanji besok akan datang kembali ke rumah wanita yang membuat dirinya penasaran. Kemudian pada esok harinya, Fatimah kembali datang ke rumah Ummu Mutiyah dengan membawa kedua putranya, Hasan dan Husain. Ketika dipersilakan masuk, Fatimah melihat wanita itu begitu cantik. Penampilannya dan rumahnya sangat sederhana. Ummu Mutiyah menemui Fatimah dengan terus sibuk menyiapkan masakan untuk sang suami. Ia terlihat bolak-balik sembari menjawab pertanyaan dari Fatimah. Di rumahnya, Fatimah melihat terdapat sebuah kipas dan cambuk. Melihat barang tersebut, ia merasa heran dan bingung. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apakah cambuk dan kipas itu, wahai Mutiyah?"
Kipas ini untuk mengipasi suamiku yang telah lelah bekerja seharian di ladang terpanas matahari. Sedangkan cambuk aku sediakan untuk suamiku kalau sekiranya masakan yang kubuat tidak enak, maka cambuklah diriku, ujar Mutiyah. Mengetahui apa yang dilakukan Ummu Mutiyah, barulah ia sadar mengapa Rasulullah SAW menyebutnya sebagai wanita pertama yang masuk surga. Ketaatan yang luar biasa kepada suaminya adalah kuncinya. Ummu Mutiyah adalah wanita yang mengutamakan ridho suami dalam setiap hal yang dia lakukan. Apa yang dilakukan Ummu Mutiyah bukanlah simbol perbudakan suami kepada istrinya. Ini adalah cermin ketulusan dan pengorbanan istri yang tentunya layak mendapatkan balasan surga. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga mereka. Quran surat An-Nisa ayat ke-34. Setelah wanita muslim menikah, maka ridho suami berada di atas ridho orang tua. Oleh sebab itu, seorang istri yang ingin menjadi penghuni surga dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjaga sikap dan menaati perintah suaminya sesuai syariat Islam. Ridho suami merupakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum dalam hadis berikut ini. Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1161. Dari Abu Hurairah juga diriwayatkan, ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah pun menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3231 dan Ahmad nomor 2251. Pada diri Mutiyah, Fatimah akhirnya tahu bahwa seorang istri solehah dan taat serta selalu mengharap ridho suaminya adalah seorang wanita yang pantas memasuki pintu surga terlebih dahulu. Subhanallah. Semoga dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran dan bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dukung dan nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, boleh banget, silahkan saja tuliskan di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.